kabar bagus, Pak. Soal apa? Soal Mak Warni. Kenapa dengan Mak Warni? Mak Warni udah pulang? Oh, sudah, Pak. Tadi pagi-pagi sekali. Terus gimana? Sehat? Atau kena stroke? Tidak tuh, Pak. Gembira. Malah dia pengen selamatan. Adik kamu langsung ketemu orangnya apa enggak? Nggak mungkin Mak Warni senang melihat anaknya seperti itu. Aduh, Pak Kades, percaya sama saya, Pak. Saya langsung ketemu sama dia, Pak. Sumpah, Pak. Bener, sumpah. Pak, kata Mak Warni, Wulansari bukan Komaria, Pak. Nggak mungkin. Pasti Mak Warni dibohongin nih, pastilah. Apa ini? Kamu tahu kan ini hari Jumat? Hari Jumat itu waktunya Bapak berolahraga. Ya, Bu. Tahu, Bu. Bu, ini ada masalah gawat soal Mak Warni. Kenapa sih Mak Warni mesti diurusin sama kepala desa? Biarin aja warga yang ngurusin. Bu, saya punya utang budi sama dia. Hutang budi. Iya, waktu saya sekolah di kabupaten, saya hampir dipecat karena tidak bayar uang sekolah selama 5 bulan. Anaknya Lurah Soma punya utang. Nggak masuk akal. Waktu itu makan saya nakal, uangnya kepake buat nonton sama ibu. Jangan sampai ada orang yang tahu ya, Bu ya. Saya minjem uang sama seorang penyanyi warga Sukasari. Sama Mak Warni. Iya, waktu itu dia penyanyi yang kesohor. Tapi kan utangnya udah dibayar. Ya udah dong. Eta masalahnya, Mak Warni nggak mau dibayar. Mana ya tukang sayur yang mah bener? Mbak, Ya, ketan 2 sama lotek sabarama. 10.000. Dang, nanti kalau ketemu sama tukang sayur bilang ditunggu sama Mak ya. Jam segini mah tukang sayur belum lewat, Mak. Udah. Tadi lagi Mak suruh lihat harga belanjaan. Kok mesti minta tolong sama tukang sayur sih, Mak? Mak kan mau selamatan ngundang orang banyak. Mak teh mau selamatan ucapan syukur. Karena Mak, bersyukur sama Allah. Si Komariah itu tidak terpengaruh sama pakaian yang buka-bukaan. Iya, Mak. Nanti saya cariin. Enggak, Mak? Ya, makasih ya. Iya, Mak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kades. Aduh, Pak Mayor, sehat ya? Alhamdulillah. Pak Mayor, saya mendengar kabar kalau Mak Warni pulang dengan wajah gembira dari nonton dangdutan di kabupaten. Bener. Malah katanya kalau Wulansari itu bukan anaknya. Tapi apa benar ya Mak Warni sudah ketemu langsung sama Wulansari? Itulah, Pak Kades, saya juga bingung. Aduh, saya takut Mak Warni itu kalau lihat benar anaknya buka-bukaan seperti itu, dia bisa kena stroke berat. Eta yang paling saya takutin teh. Apalagi saya lihat Mak Warni sekarang kan saking getol-getolnya ngaji. Dia sendiri sudah bilang sama Bu Nurul mau ikut pengajian. Waktu kemarin di balai desa ngadain muludan, Mak Warni yang nyumbangnya paling besar untuk seukuran seperti dia. Saya jadi tidak tahu. Nggak bisa ngebayangin bagaimana perasaannya kalau nanti Mak Warni tahu bahwa anaknya yang pakai pakaiannya itu buka-bukaan. Ya, saya sendiri waktu sampai di Gunung Pertunjukan juga merasa takut, Pak Kades. Saya yakin Mak Warni akan jatuh pingsan kalau dia melihat Wulansari yang berpakaiannya buka-bukaan itu adalah anaknya. Itu tes. Si Komariah. Ya Allah. Bukan, Mak. Itu
Sari, penyanyi dari Bandung. Bandung? Iya, dari Bandung. Astagfirullahaladzim. Iya, Ma dari Bandung. Mak mau selamatan pulang dari sini. Sujud syukur, Ma. Udah malam, Kang. Besok pagi-pagi kan akan ada janji ngasih konsultasi ke kebunnya Pak Haji Sukra. Nggak bisa tidur, Bu. Belum nemuin jalan keluar. Besok dibahas aja sama Pak Mayor. Pak Mayor tadi sore bilang ke saya kalau dia juga bingung. Ibu-ibu, sebelum kita menambah pengetahuan kita tentang agama Islam, ada baiknya kita mendahulukan kewajiban kita sebagai muslim yang baik. Yaitu kita harus menjaga agar tetangga kita aman. Maksud saya begini ibu-ibu, kita harus mengusahakan agar Mak Warni tidak sampai melihat gambar VCD Mulan Sari. Kalau kita sih yakin, Bu, tidak bakal kasih lihat gambar buka-bukaan anaknya. Tapi kan kita tidak bisa memaksa orang lain. Ya kita mulai dari diri kita. Ustazah, saya mah ikhlas untuk mengajak ibu-ibu yang lain supaya jangan bikin susah Mak Warni. Tapi hasilnya masih sia-sia, Bu. Kenapa sia-sia? Ya karena Nyi Saodah itu sudah sesumbar bahwa tidak apa-apa kalau Mak Warni tahu keadaan anaknya. Kenapa? Ya karena Nyi Saodah teh sangat jengkel sama Mak Warni yang sekarang sok suci. Padahal dia kan dulunya juga penyanyi. Nah, anaknya sekarang begini, kata Nyi Saodah teh hukumannya yang pantas buat Mak Warni. Bu, kalau menurut Ibu tentang Nyi Saodah teh bagaimana? Bu, Ibu teh kok diem? Bu, Kita ini kan sekarang sedang membahas bagaimana supaya orang sedesa kita ini terhindar dari kesusahan hati. Saya pernah dengar dari bapak saya, Bu. Mak Warni nyanyinya berpakaian sopan saja. Saya juga dengar begitu dari Pak Dayat. Dulu waktu Mak Warni jadi penyanyi, Pak Dayat sama kakaknya Pak Derajat masih sekolah di pesantren di kabupaten. Tapi Bu, waktu itu kan Nyi Saodah juga satu madrasah dengan Pak Hidayat. Dia cuma sebentar aja di madrasah. tapi dia kan tahu bagaimana Nyi Saodah. Mungkin dia tuh cuma mau mengganggu Pak Hidayat saja. Itu namanya suuzon, Bu. Di dalam agama kita kan dilarang keras berburuk sangka sama orang lain. Sekarang mari kita tekadkan dengan bismillah. Untuk menghindarkan Mak Warni, jangan sampai melihat gambar anaknya. Ya? Neng Nurul, saya teh mau ikut pengajian. Oh, alhamdulillah. Tapi nanti saja setelah saya selamatannya, Neng. Oh iya, nggak apa-apa. Neng, tolong paksa semua ibu-ibu pengajian supaya datang ke selamatan saya. Insya Allah, Mak. Ya, mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyi Saodah teh bisa ditutup mulutnya, asal yang nutup teh Pak Hidayat. Pak Hidayat teh pasti mau kalau diminta, apalagi buat kebaikan. Nah, sekarang teh bagaimana dengan Bu Nurul? Kunaon sih Bu Nurul teh masih cemburu sama perempuan kos Nyi Saodah?
Ya soalnya dari dulu Nyi Sauda selalu bilang kalau Pak Hidayat itu dulu pacarnya waktu di madrasah. Pokoknya mah nanti saya mau ngomong sama Pak Hidayat. Terserah atuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullah. Warni, Pak Haji, ada apa? saya teh mau selamatan. Saya mah sudah dengar. Saya mau minta tolong supaya Bapak Kiai Haji Idris mau baca doa di selamatan saya. Kenapa Pak Haji? Kata orang-orang, kamu bilang si Wulansari itu bukan anak kamu. Betul begitu? Iya, saya lihat dengan jelas di poster bahwa artis Wulansari teh dari Bandung, bukan dari desa kita ini, bukan Pak Haji. Warni, si Wulansari itu anak kamu. Saya mah sudah lihat gambarnya. Apa kamu sudah lihat gambarnya dengan jelas? Sudah di poster, ya tapi kurang terang karena malam. Tapi jelas saya lihat di poster teh, Wulansari itu teh artis dari Bandung, Pak Haji. Halah, kamu ini kayak bukan bekas artis saja, Warni. Biasakan artis nggak mau bilang kalau asalnya dari desa. Ngakunya mah dari kota. Aduh, Pak Haji, di desa ini tidak ada yang ngomong. Satu orang juga nggak ada. Kalau artis yang suka pakai baju nggak sopan itu teh komariah, tidak ada, Pak Haji. Tolong ya diusahakan ya, bicarakan sama Bapak Kiai Haji Idris ya. Ya. Tapi kamu harus lihat gambarnya si Wulansari. Aduh, Pak Haji ini teh ngotot sekali ya. Kapan saya lihat gambarnya? Nanti saya antar ke warung. Ya, saya tunggu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Nak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak. Pak Hidayatnya lagi di kebun. Kebun siapa ya? Kebun kami di belakang. Oh, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hidayat, hasil panennya hebat juga ya. Alhamdulillah, Pak. Tapi kalau jualnya tergantung tengkulak. Kalau panen cuma segini, susah jual langsung ke pasar kecamatan, Pak Mayor. Mau jual ke tengkulak mana? Kenapa? Kalau boleh saya usul ke Nyi Saudah. Kita perlu kebaikan hatinya. Soal apa, Pak? Supaya dia tidak memberikan sampul visi di Wulansari sama Pak Aceng. Pak Aceng? Marbot masjid. Sekarang ini dia lagi sibuk mencari sampul itu. Katanya Mawarni menantang Pak Aceng mau lihat gambar yang ada di sampul itu. Tapi kita semua udah sepakat, Pak, untuk nggak ngasih lihat. Kecuali Nyi Saudah. Dia malah senang kalau melihat Mawarni melihat kenyataan anaknya. Kenapa lagi dia? Mungkin saya nggak berani menduga apa-apa. Tapi Nyi Saudah memang bisa tega membuat Mawarni menderita. Kecuali Nak Hidayat mencegahnya. Kalau saya minta tolong sama dia, nanti dia ngomong macem-macem, Pak. Orang-orang pasti nggak percaya dengan omongannya, Nak. Kita harus menyelamatkan Mawarni. Jaga, Ding. Ya, Pak. Bilang sama Saudah kalau saya mau jual sayur saya sama dia. Ya, Pak. Nyodanya mana? Kata ibu, duitnya suruh ngambil ke rumah. Oh iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ditunggu sama ibu di warung Ko Alim. Oh, Alim. Oh, iya. Terima kasih ya. Oke. Mana Pak Hidayatnya? Ini telepon kali. Halo? Oh, mau kesini? Iya, ditunggu. Ya, makasih, Kang. Ya, makasih. Belum nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Kang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh, Pak Hidayat. Kue benurun sudah habis loh. Mau ambil tempatnya? Boleh, boleh. Kalau memang mau, bisa saya anterin ke rumah Kang? Ya aduh, mesra ya. Nah, ini luinya. Oh iya. Kasih kok. Nah, ini uang sayur yang kemarin. Makasih, Bu. Sama-sama. Nggak dihitung dulu? Saya percaya aja. Tuh, Kang Dayat mah percaya aja sama saya. Mani hebat gitunya, ya udah. Gimana, Kang? Katanya ada yang mau dibicarain. Oh iya, saya minta Nyi Odah jangan memberikan sampul visi di Wulansari sama siapapun. Oh, iya itu tuh Pak Aceh maksa-maksa minta. Jangan dikasih Nyi, jangan Baik, dikasih. Kang. Baik. Jangan dikasih sama siapapun. Kasihan Mawarni. Udah, tenang aja. Semua yang Akang minta, saya turutin, Kang. Ya aduh, mesra ya. Colin, besok mau pesan kue apa? Ibu Nurul sudah tahu ah. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Saya janji, saya nggak akan mungkin kasih lihat sama siapapun sesuai permintaan Kang Dayat. Terima kasih, Nyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Mak, kopi 2 lagi, Mak. Iya, ya. Oke. Oke. Ada apa, Mak? Saya kan mau selamatan. Saya mau suruh Komariah datang. Wah, kalau Komaria datang kemari, Mak Warni bakalan melihat itu. Buat apa lagi si Komaria itu disuruh pulang, Mak? Pak Mayata gimana ya? Saya kan mau bikin selamatan ucapan syukur. Saya bahagia. Kenapa Komariah nggak boleh datang? Bahaya ini. Mawarni bisa susah sekali kalau lihat anaknya. Kenapa? Coba Pak Sukri bicarakan di balai desa gimana menahan si Komaria itu supaya jangan pulang. Tapi kan sehari-hari Komaria tidak pakai baju sopa, tidak pakai buka-bukaan segala. Tapi pasti sudah berpakaian aneh, nggak berpakaian busana muslimah. Mawarni itu bermimpi anaknya menjadi penyanyi qosidah atau jadi ustazah. Sing jalan aku ya. Balik. Oh iya ya. Alamat Komaria di mana ya? Di balai desa ada alamatnya? Ya ada. Kalau Komaria penduduk di sini, Mak. Tapi kan Komaria bukan penduduk di sini, Mak. Betul kan? Bener. Ya, Gimana ya? Padahal bapaknya teh pernah kirim surat, tapi aduh gimana saya nyimpennya ya? Aduh setelah saya kena stroke saya jadi pelupa. Ya sudah lah, Mak. Selamatan saja dulu. Nah, betul. Supaya Mak tidak banyak pikiran, biar tenang. Ya. Pokoknya saya teh mau ngundang Komaria ke sini. Gimana?
Bu Nurul udah dengar tentang Mak Warni? Mak Warni? Soal apa ya? Katanya sih Mak Warni mau ngundang anaknya pulang waktu selamatan nanti. Oh, Mawarni cerita sana sini, Bu. Katanya anaknya itu pasti sudah jadi ustazah atau penyanyi qasidah. Yang muncul nanti pakaiannya malah buka-bukaan. Ya, nggak buka-bukaan sih, tapi pasti bajunya teh ngetren teh gening. Gaya-gaya selebritis gitu. iya sih. Suatu saat nanti Mak Warni mesti ketemu anaknya. Cuma pelan-pelan harus disadarkan tentang keadaan anaknya yang di luar harapan. Mawarni itu sudah lemah sekali sesudah dia kena stroke. Pasti dia tidak tahan lihat Komaria. Tapi Bu, dia tidak tahu alamat anaknya. Katanya lupa di mana nyimpennya. Warga sini ada yang tahu nggak ya alamatnya Komaria? Oh mungkin ada Bu. Mungkin aja si Komaria sering kirim surat sama temennya. Kalau begitu kita kerja bakti lagi. Supaya orang yang punya alamat Komaria tidak memberitahu Mak Warni alamat Komaria. Ya? Oh iya Bu ya. Yaudah yuk kita mulai. Masuk, Mak. Pak Mayor, bagaimana Damang, Pak Mayor? Ada apa lagi, Mak? Alhamdulillah, saya mau ada perlu, Pak Mayor. Ini, saya teh menemukan surat dari bekas suami saya. Di tumpukan baju lama. Ada alamat pengirimnya? Ya ada. Saya sudah nulis surat, nyuruh dia datang. Mungkin Komaria sudah tidak tinggal lagi sama bapaknya. Ya, tapi kan pasti bapaknya tahu kemana dia pindah. Dia bisa kasih tahu. Pak Mayor, antar saya ya. Ya. Kemana? Ke kantor pos di kecamatan. Saya mau kirim surat. Ya. Aduh. Warni saya ini lagi sakit. Besok atau lusa saja ya, Mak ya. Mak Warni itu sudah tahu alamat anaknya. Jadi dia maksa saya untuk mengantarkan ke kantor pos kecamatan. Katanya dia mau mengundang Komaria. Wah, gimana nih? Kita mesti duluan ketemu Komaria, Pak. Buat apa? Kita mesti bicara sama Komaria. Supaya kalau dia pulang memenuhi undangan ibunya, pakaiannya harus sopan. Betul sekali, Nak Dayat. Cuma saya tidak bisa minta alamatnya pada Mak Warni. Saya ngakunya sakit, jadi tidak bisa mengantarkan dia ke kantor pos kecamatan. Waktu Komaria kirim uang lewat pos ke Mak Warni, pasti kan ada alamat pengirimnya tuh, Pak. Oh iya, ada alamat Ulansari tercantum pada kartu wesel. Berarti waktu kartu kiriman uang Ulansari itu nyampe ke balai desa, tentu orang balai desa udah nyatet alamatnya, Pak. Saya sudah tanya ke balai desa. Udah tanya? Tidak ada yang mencatat alamat pengirimnya. Kita ke kantor pos pusat di kabupaten, Pak. Pastikan wesel yang udah diambil uangnya disimpan di situ. Pasti, Nak Dayat, itu pasti. Cuma kantor pos mana yang mau kasih lihat kita? Kita minta surat pengantar dari kepala desa, Pak. Betul sekali, Nak Dayat. Sekaligus kita minta tolong supaya menahan Mak Warni jangan mengirim surat mendahului kita, ya toh? Ya, betul tuh, Pak. Betul, Pak.
Apa? Tolong emak ya. Aduh, maaf, Mak. Saya sibuk, Mak ya. Maaf. Aduh. Gak ada orang. Pak Kades, aduh Pak Kades. Wah, ini ada apa? Tolong emak ya. Apa? Perintahkan anak-anak supaya nganter emak ngeposkan surat di kantor pos kecamatan. Aduh, jangan sekarang tuh, Ma. Udah siang. Kapan atuh Pak Kades? Nanti aja saya suruh staf saya mampir ke warungnya Ma Warni ya. Mangga ya, mangga. Pak, sama. Ini alamat ulang tahun buat saya, Pak. Memang alamatnya di mana? Ini loh. Pak Mayor. Kok Maria? Kom. Bulan. Apa kabar? Muah. Muah. Kenalkan, ini bintang dangdut kita nih. Hai. Komaria, ini Pak Mayor, langganannya Mawarni. Oh. Halo. Ini Pak Hidayat, adiknya Pak Kades. Oh, adiknya Pak Kades. Ini Pak Hidayat waktu merantau, Koko masih 2 tahun tinggal di desa. Oh. Oh ya Kang, masih di balai desa ya? Ya, mau kemana lagi atau Kom? Nyanyi sama goyang kan saya tidak bisa. Ya sudah, silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Pak Hidayat, bagaimana keadaan di desa sekarang? Nama Wulansari terkenal di desa. Oh ya? Ada yang beli CD-nya tidak? Yang beli sih banyak. Cuma tidak ada yang berani menunjukkan sampul VCD-nya pada Mawarni. Maklumlah, Emak juga masih kuno. Ma itu gembira sekali waktu mengira Wulansari itu bukan Komariah. Bahkan Mak Warni itu mau bikin selamatan besar-besaran segala, Kom. Mak Warni memimpikan kalau Komaria itu jadi ustazah atau penyanyi kasidah. Bagaimana ya? Pasaran musiknya sekarang itu kan di dangdut. Mak Warni nggak keberatan kalau dangdut. Tapi pakaiannya itu, Kom. Orang-orang takut ngasih tahu sama Mak Warni karena yang buka-bukaan itu kamu. Kasih tahu aja, memang itu kenyataannya. Semua ini kan yang mengatur manajemen saya, sesuai dengan keinginan produser, supaya lebih komersil. Karena saya begitu, saya bisa kirim uang 10 juta sama emak. Mak Warni tidak mau terima uang kiriman dari kamu. Dia tidak kenal yang namanya Wulansari. Pak Kades juga tidak mau buka rahasia. Takut kalau Mak Warni itu stroke lagi. Mawarni sekarang itu sudah taat beragama. Sholatnya pun tidak pernah ditinggal. Wong dia melihat wanita pakai celana jin ketat saja kok dia geleng-geleng kepala. Iya, Kom. Bagaimana kalau dikasih tahu yang buka-bukaan itu kamu lagi? Ya, karena itu kedatangan kami ke sini mau minta tolong. Kalau diundang Mak Warni selamatan, ya kalau bisa jangan datang. Ya. Mak Warni bikin selamatan karena senang, bersyukur. Karena Wulansari yang buka-bukaan itu bukan Komariah. Saya tetap ingin pulang. Kostum saya itu kan karena profesi. Saya mencari nafkah dari bernyanyi. Toh, nanti hasilnya buat emak juga kan?
Masih ingat Haji Aceng? Iya, masih family. Dia marah waktu lihat gambar Komaria. Terus saya bilang, Komaria kan mencari nafkah dari menyanyi. Apa itu haram? Lalu dia balik membentak saya. Dia bilang, Komaria itu mencari nafkah dari menyanyi atau menjual aurat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau ketemu sama Pak Kades? Iya, mau menanyakan tentang selamatannya Warni. Katanya diadakan di balai desa. Betul Pak Kiai, tapi Pak Kadesnya lagi keluar kantor. Oh, kalau begitu sampaikan saja pesan saya. Anaknya agar diundang, supaya kita bisa menasehatinya. Pak Kiai, tapi kita mesti berpura-pura Pak Kiai. Selamatan jangan dijadikan sandiwara. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Kok dijadikan main-main untuk menutupi hal-hal yang najis? Tadi anaknya Mbak Warni telepon ke sini. Dia bilang ingin tetap menemui ibunya. Bagus. Kirim orang yang bisa menasihati dia agar ibunya tetap senang. Baik Pak Kiai. Saya akan meminta tolong Pak Hidayat dan istrinya Ustazah Ibu Nurul. Bagus itu. Kalau begitu, saya permisi. Iya, mari Pak Kiai. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Pokoknya saya akan tetap meneruskan karir saya sebagai penyanyi dangdut. Boleh-boleh aja, Kom. Dan pasti Koko mau sukses kan? Iya, sampai puncak. Syaratnya, ibu kamu mesti ridho. Loh, apa hubungannya? Karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Allah akan meridhoi kamu sukses kalau orang tua kamu juga ridho. Iya, Kom. Mak Warni kalau tidak ridho, mustahil, Kom. Saya pernah dengar lagu dangdut yang islami. Bagus sekali. Penyanyinya juga pakai pakaian yang islami. Mak Warni pasti senang sekali melihatnya. Ya, itulah Neng Rima dari Pelabuhan Ratu ya. Sekarang kita ke puncak acara. Hari ini kita akan mendatangkan penyanyi yang sangat terkenal. Tapi kita patut bangga karena dia putri asli desa Sukasari. Inilah dia, Wulan Sari. Iya, mangga Neng. Insyaallah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Mak, saya Wulan Sari, Mak. Saya anak emak, Komaria. Mulai saat ini, di depan semua orang banyak, saya akan berjanji. Mulai selanjutnya, saya akan membawakan lagu-lagu